Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama, apa perbedaan hukum pidana dan hukum perdata? Yang kedua, bisakah perkara perdata ini dikaitkan dengan perkara pidana sekaligus? Baik, saya akan jawab. Yang pertama, tentang hukum pidana dan hukum perdata, apa perbedaannya secara spesifik? Jadi kalau perkara pidana ini berkaitan dengan kejahatan, berkaitan dengan pelanggaran. Apakah itu yang diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Wetboek van Strafrecht, ataupun yang diatur di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pidana di situ. Yang berkaitan dengan pidana, undang-undang itu banyak ya. Apakah tentang perlindungan anak, apakah tentang ITE, apakah tentang KDRT, apakah tentang pornografi, undang-undang mineral ya, ataukah tentang perlindungan anak. Nah, itu. Jadi, ketika seorang melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana, ini dikaitkan dengan aturan apakah yang ada di KUHP atau yang ada di undang-undang. Terus juga istilah-istilahnya berbeda. Kalau dalam hukum pidana itu yang kita kenal ada nama yang tersangka, ada nama yang terdakwa, ada nama yang terpidana. Tersangka ketika orang tersebut didapatkan bukti permulaan. Terdakwa apabila seorang itu sudah didapati bukti-bukti yang cukup dan dinaikkan di dalam persidangan menjadi terdakwa. Terpidana orang dihukum akibat perbuatannya itu. Nah, itu istilah-istilah di dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum perdata, ini perkaranya hanya ada dua, yaitu wan prestasi. Yang kedua yaitu ada PMH, perbuatan melawan hukum. Wan prestasi ini artinya perbuatan ingkar janji atau tidak tepat janji. Nah, wan prestasi ini diatur di dalam KUH Perdata atau BW sendiri. Unsur-unsur wan prestasi itu yang pertama adanya perjanjian. Yang kedua, ada yang melanggar antara pihak yang membuatnya, salah satu pihak yang membuatnya. Yang ketiga, adanya kelalaian. Kelalaian itu sudah diingatkan, tapi antara pihak tersebut tidak mau memenuhi prestasi-prestasi yang ada. Nah, apabila tidak ditepati, apabila tidak dilaksanakan prestasi-prestasi tersebut, nah itu disebut dengan wan prestasi. Yang kedua, ada namanya PMH, perbuatan melawan hukum. PMH ini diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata ini artinya ketika seorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, di situ yang menyebabkan kerugian, siapa yang menyebabkan kerugian atau menimbulkan kerugian itu harus mengganti rugi. Nah, itu di dalam KUH Perdata. Nah, jadi siapa aja yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka dia harus mengganti rugi. Itu dalam PMH, perbuatan melawan hukum. Jadi kalau dikerucut di dalam ilmu hukum, unsur-unsurnya perbuatan seorang tersebut ini melawan hukum. Yang kedua, mengabaikan hak orang lain, hak milik orang lain. Terus yang ketiga, adanya kerugian dari perbuatan tersebut. Nah, itu PMH. Nah, itu ada contoh-contohnya juga, wan prestasi dan PMH. Kalau wan prestasi ini orang yang ingkar janji, orang yang tidak menepati janji, orang yang tidak melaksanakan isi perjanjian di dalam hitam putih. Misalkan sewa menyewa perkebunan misalnya, tanah antara A dan B. A dan B ini tadi udah mengikatkan diri. A dan B, A pemilik tanah, B ini yang menggarapnya. Di dalam perjanjian tersebut tertuang pemilik tanah dapat 60%, yang B menggarap 40%. Tapi ketika panen, praktiknya si B ini tidak menepati perjanjian tersebut. Uangnya diambil semua, hasilnya diambil semua. Nah, yang A ini boleh menggugat kepada si B karena si B cedera janji, ingkar janji, wan prestasi yang B ini. Nah, itu misalkan contoh kecilnya. Atau tadi ada perjanjian apa saja. Misalkan kita menjahit yang banyak seperti itu. Si penjahit ini nggak tepat janji, misalkan udah waktu yang ditentukan dia belum jahit-jahit. Nah, ini kita bisa somasi, beri peringatan seperti itu ketika dia tidak melaksanakan prestasinya, kewajibannya. Antara kreditur dan debitur biasanya.
antara pemilik ya kan, asuransi misalkan, antara leasing ya dengan debitur, nasabahnya. Apakah yang debiturnya yang bermasalah, apa krediturnya bermasalah. Nah, ini disebut one prestasi seperti itu. Jadi ketika ada niatan untuk membayar, melaksanakan ya, itu tidak disebut lagi dengan one prestasi, tapi dia akan membayarkan apa-apa saja yang menjadi konsekuensinya, resikonya seperti itu. Terus yang kedua, contoh PMH, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini banyak di keseharian kita, di sekitar kita. Misalkan PMH, di dalam kita bertetangga, di dalam kita berumah tangga, misalkan ya, antara tetangga kanan, tetangga kiri, misalkan ada hal-hal yang memang di situ sebenarnya kecil, sepele. Ada talang air yang masuk ya ke rumah kita, misalkan ada batang pohon ya, terus apa jatuh misalnya, roboh, merusak rumah kita, pagar misalkan, yang di situ pagar kita ya dimanfaatin tanpa izin dan seterusnya, dia ngebangun rumah juga nempel itu tembok misalkan. Nah, itu sederhananya PMH, perbuatan melawan hukum. Atau misalnya tentang masalah kebendaan, sekarang lagi musim misalkan COVID-19 ini ya, ada pihak debt collector atau pihak leasing ya, rekanan leasing, debt collector ini yang mengambil kendaraan-kendaraan orang seperti itu, yang di sini tidak memenuhi prestasinya debitur ini ya kan, tidak memenuhi kewajibannya. Nah, ini tidak boleh juga, dia harus mendapat ketetapan dulu pihak leasing atau debt collector ini dari pengadilan. Apalagi misalkan tadi kendaraan yang diambil ini tadi, orang yang mengambilnya ini tidak ada surat-surat seperti itu, dalam artian tidak ada surat perintah misalkan, tidak ada ketetapan dari pengadilan. Nah, itu yang bahaya misalkan seperti itu. Itu dalam perdata PMH harus ada ketetapan dulu dari pengadilan. Jangan sampai tadi pihak leasing atau debt collector mengambil saja. Apalagi tadi debitur ini sudah ada niat misalkan, sudah mau membayarkan, hanya terganjal sebulan 2 bulan, nggak boleh. Ada batas waktu dulu seperti itu, ada aturannya, ada SOP-nya. Nggak boleh pihak leasing atau rekanan debt collector itu ya tidak menaati SOP yang berlaku. Jadi kalau prestasi itu tadi ya, ada istilahnya fakta sanserpanda. Siapa yang membuat perjanjian itu akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Istilah fakta sanserpanda itu antara hukum pidana dan hukum perdata, perbedaannya, ada istilah-istilahnya sendiri yang berbeda. Terus yang kedua, bisa tidak antara hukum perdata, antara permasalahan perdata ini dikaitkan dengan perkara pidana? Bisa. Misalkan di dalam perjanjian ya kan, ada seorang yang meminjam kendaraan, sewa nyewa kendaraan, ternyata tadi kendaraan tersebut diambil, ini masuk tadi ke pidana juga, penggelapan seperti itu, utang piutang, ini kompetensinya di perdata ya kan. Tapi tadi misalkan di dalam keterangannya tersebut ya, di dalam perjanjian tersebut ya, ini ada keterangan misalkan saya titipkan sejumlah uang seperti itu bisa masuk dalam pidana ya. Itu tadi ya, apa saja misalnya utang piutang itu masuk di dalam kompetensi hukum perdata. Jadi jangan sampai ada orang ya kan yang meminjamkan uang terus lawannya ini nggak bisa mengembalikan, seorang tersebut mengambil harta bendanya. Tidak boleh, itu masuk nanti dalam perkara pidana, pencurian dan seterusnya. Nah, itu ya, yang pertama tentang hukum pidana dan hukum perdata. Yang kedua, bisa tidak antara hukum perdata dikaitkan dengan hukum pidana? Bisa, banyak contohnya seperti itu. Itu saja yang bisa sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.